Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tim Toko Mandiri Indonesia. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi kawan-kawan yang baru datang dan mampir di channel saya. Ya, jadi saya kali ini mau jawab dua pertanyaan yang pertanyaannya itu apa ya? Berkesinambungan atau menyambung pertanyaannya. Ya, yang pertama, bagaimana cara mencari lokasi yang tepat untuk jualan, ya. Yang kedua, bagaimana cara supaya modal efektif, ya. Ini mestinya pertanyaan bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang mau atau yang pertama kali buka toko, ya. Jadi kalau yang pertama kali itu memang agak susah ya, agak susah. Tapi kalau mau buka cabang gampang banget, tinggal copy paste gitu. Ya, jadi bagaimana cara mencari lokasi yang strategis? Yang pertama, bagi teman-teman saya sarankan kalau mencari itu sebaiknya di perumahan, yang kedua di pemukiman, terus di tempat-tempat ramai, ya. Kalau bisa jangan di jalan raya apalagi jalan-jalan pantura. Kalau bisa, bagus ya itu dia bagus, tapi alangkah lebih baiknya itu jika di perkampungan, pemukiman, atau di perumahan begitu. Kenapa? Karena kita mandiri, kita baru. Jadi untuk kita tampil atau di jalan utama atau di tengah kota itu agak susah. Kenapa? Karena kompetitor kita banyak. Nah, gitu. Apalagi yang sudah skalanya nasional, yang sudah belasan ribu tokonya, itu susah kita menandingi itu. Ya, kita bisa menang di harga, kita bisa menang di pelayanan dan lain-lain, kita bisa menang. Tapi satu kita yang nggak bisa menang, adalah di brand. Kita kalah itu. Makanya sebaiknya untuk membangun brand adalah di perumahan atau di kampung, ya, atau di pemukiman padat penduduk. Nah, di situ. Nah, terus lokasinya bagaimana? Lokasinya yang ideal itu nggak usah terlalu panjang-panjang ya, apa lebar-lebar ya, 10 kali 12, 10 kali 15. Nggak perlu yang segede itu. Cukup 6 kali 6 itu sudah bagus. Ya. 5 kali 6, 6 kali 6, 6 kali 7, ya. Pokoknya yang luasnya itu sudah antara 30-an ke atas lah, 36 ke atas itu sudah bagus kalau dalam perumahan, ya. Terus kita kan mesti jualnya item yang kecil-kecil atau yang sedikit-sedikit. Oh ya, nanti saya bahas bagaimana supaya modal kita efektif, ya. Saya bahas yang bagaimana cara menentukan lokasi, ya. Caranya itu. Terus kalau misalkan sewa, kalau kita punya sendiri ya kita tinggal pakai punya kita sendiri gitu. Kalau misalkan mau membangun, ya caranya mau membangun dari awal ya kayak gitu. Kalau misalkan memang itu belum strategis, sebaiknya jangan dibangun dulu supaya modalnya enggak mubazir, ya. Kecuali memang modalnya banyak, ya. Ini bagi kawan-kawan yang modalnya terbatas, atau kecuali di tempat itu nanti akan dibangun wisata atau jalannya akan diperbarui atau ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendatangkan massa di situ, itu tidak masalah dibangun. Ya. Kalau misalkan mau sewa, ya carinya yang tadi yang saya sebutkan tadi. Terus harganya bagaimana? Cara menghitung harga itu begini, jangan asal mau dengan harga yang murah tapi lokasinya nggak bagus. Terus juga makanya kamu harus mikir-mikir gini kawan-kawan, teman-teman. Misalkan ini sewanya berapa? 12 juta 1 tahun. 1 tahun 12 juta. Berarti 1 bulan itu 1 juta. 1 bulan 1 juta. Berarti kurang lebih 1 harinya 35.000 kan kita sewa. Artinya kan kita harus mengeluarkan uang 35.000. Nah, misalkan kira-kira apa ya? Nuntut enggak omsetnya gitu. Kalau misalkan memang bagus ya udah hajar aja gitu. Tapi kalau misalkan proporsionalnya sewa ruko untuk toko mandiri ukuran proporsional itu biasanya di angka 8 sampai 10 juta. Biasanya di angka itu. Ya, kalau sudah di angka 10 juta ke atas, coba lakukan survei. Survei yang sangat mendalam, ya. Caranya survei yang sangat mendalam itu gimana? Yang pertama, coba hitung kakaknya. Ya, kalau misalkan nggak bisa cara ngitungnya, caranya main ke tempat RT setempat, ya, kita ngobrol, ajak kenalan, ngomong kalau kita mau buka toko di sana. Sekalian kita minta izin usaha, izin domisili kalau kita nggak di situ. Sekalian ngobrol, di sini kakaknya berapa, ada berapa RT di sini, ada berapa RW. Rata-rata RT pasti tahu, kayak gitu. Di RT sebelah pun rata-rata tahu. Jadi tidak perlu
perlu angka yang pasti, tapi pasti tahu rata-rata. Terus proporsional gimana? Kalau minimarket nasional atau minimarket dalam skala besar atau minimarket yang standar itu syarat kakaknya adalah sekarang ya, kalau dulu itu 2012 lalu itu 1.500, tapi sekarang masyarakat kita sudah semakin konsumtif, sekarang sudah standar adalah 1.000 kakak itu sudah bagus. Di Jepang sendiri ya, kiblatnya retail dunia itu 500 kakak sudah bisa membuka minimarket kalau di Jepang. Kalau di Indonesia itu 1.000 ya, itu sudah bagus. Tapi kalau standar toko mandiri itu 500 sudah bagus begitu ya. Jadi tidak perlu melangkah ke sana. Kenapa? Karena toko mandiri itu misalkan kita ngomset 2 juta, 3 juta itu sudah untung gitu, sudah untung banyak. Ya, kenapa? Karena toko mandiri apalagi kalau dijaga sendiri itu sudah untung banyak, 2 juta, 3 juta itu ya. Nanti saya bahas berapa sih untungnya, hitung-hitungannya gimana, nanti saya bahas di video selanjutnya ya. Ini saya bahas dulu bagaimana cara menentukan lokasi, bagaimana caranya kayak gitu. Terus kalau memang kamu mantep ya sudah, hajar aja, langsung aja disewa. Tapi kalau masih ragu, survei yang pertama tadi kan kita datang ke rumah RT ya. Survei yang kedua kita duduk di sana atau ngopi di sana ya, kurang lebih 1 hari lah kita ngopi di sana, atau 8 jam lah, atau di jam-jam prem, jam pagi, jam berangkat orang kerja, jam berangkat sekolah, terus sore orang pulang ya, sama malam jam prem itu jam 8-9 ya, 7-8-9 habis sholat isya itu biasanya pada keluar belanja ya. Itu survei di sana berapa orang yang lewat, hitung ya pakai kayak pemilu itu, hitung 1, 2, 3, 4 coret 5, 1, 2 begitu seterusnya ya, sampai berapa orang yang lewat. Nanti kira-kira pokoknya antara 3% yang akan masuk, 3-5% yang akan masuk ke toko kita. Kalau misalkan orang 1.000 yang lewat, yang dihitung ya berarti kira-kira ada 30-50 yang mampir dari orang lewat saja gitu. Jadi tapi kan masih ada beberapa perumahan yang kita cover gitu. Terus ini supaya modal efektif ya, ini pertanyaan kedua, supaya modal efektif bagaimana caranya? Ya sama tadi, kita tidak perlu mencari ruko yang ukurannya besar, tapi kita cukup mencari ruko yang proporsional seperti tadi, 6x6, 6x7, 7x7 begitu ya. Tidak perlu 10 ke atas lah, ini sudah istimewa ya. Nah, caranya menekan adalah kita jual yang Pareto saja. Pareto itu apa? Contohnya ini misalkan minuman ya. Minuman itu kan banyak, saya nggak nyebut merek. Minuman itu banyak variannya ya. Cukup jual 2 aja yang di situ paling laku atau yang paling dicari pelanggan. 2 item aja, 2 item tapi yang variatif, yang 1.500, yang 600, yang 330 sama yang gelas gitu ya. Ya yang cup. Terus misalkan popok bayi ya jual saja yang mereknya merek yang dipakai banyak orang ya. Terus misalkan susu box ya pakai yang di banyak orang, susu yang harganya itu 90.000 ke bawah, 80.000 ke bawah itu biasanya yang pokoknya 100.000 ke bawah itu yang dipakai banyak orang ya. Saya nggak usah nyebut merek. Nanti kalau mau tanya susu apa yang paling laku, minuman apa yang paling laku, snack apa yang paling laku, nanti coba chat saya aja atau komentar aja, nanti saya bahas di kolom komentar, atau saya japri saja ya supaya lebih privacy ya, karena menyebut merek gitu nanti ya. Ya nanti saya kasih tahu item-item Pareto apa yang biasanya laku ya, snack, minuman, rokok, popok, susu box, sembako, ya instant food atau makanan instan itu apa saja yang paling laku, nanti bisa saya kasih item-itemnya ya. Itu ya. Jadi itu salah satu cara untuk menekan modal. Jadi tidak perlu kita ngambil semua, kita ambil ya, itu. Terus yang kedua, quantity atau kuantitas. Kita jualannya tidak perlu over atau tidak perlu banyak-banyak. Caranya menghitung bagaimana Mas? Caranya menghitung seperti ini. Misalkan satu hari kita jual 10 ya, satu hari jualan 10. Sales itu datang 1 minggu sekali, atau kita kulaan atau pesan barang atau order barang itu 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali. Satu hari 10 ya, kita kulaan satu minggu sekali, berarti kan 7 kali 10 berapa ya, 70. Berarti nanti stok yang kita perlu siapkan 1 minggu adalah 100. Kasih buffer ya, kasih buffer 50% daripada penjualan kita 1 minggu.
Kenapa? Untuk antisipasi barangkali ada penjualan yang melonjak atau barangkali ada miss sehingga kita nggak bisa pulaan atau salesnya nggak bisa datang, makanya harus dikasih spare. Itu cara hitung-hitungannya. Nah, caranya menghitung gimana? Ya, jadi saya sarankan kawan-kawan itu menggunakan program kasir, ya. Program kasir supaya untuk yaitu salah satu kita bayar sedikit mahal tidak masalah, tetapi manfaatnya banyak. Manfaatnya program kasir itu banyak. Kita bisa mengetahui barang kita yang laku apa saja, satu hari laku berapa, satu minggu laku berapa, itu bisa. Terus bagaimana mencatat penjualan itu bisa, bagaimana kita melakukan stok, nah bisa banyak sekali manfaatnya. Makanya sangat perlu dan sangat wajib menurut saya diadakan program kasir, ya, untuk memudahkan itu teman-teman, ya. Jadi supaya kita juga tahu dagangan kita jumlahnya berapa. Misalkan kita investasi 50 juta dagangan, ya besok kita cek lagi, kok sudah 60 juta, oh berarti over. Tapi kalau omsetnya naik, oh berarti ya aman, begitu. Tapi kalau omsetnya tetap, ya berarti over, begitu. Apalagi kondisi pandemi kayak gini, kita harus jeli untuk itu, ya. Jadi kalau program kasir itu kita menggunakan kasir. Jadi nanti pembahasan program kasir akan saya bahas di video khusus, ya, di video selanjutnya, ya. Mudah-mudahan saya bisa buat video terus, punya semangat untuk itu, ya, karena mengumpulkan semangat untuk buat video itu sangat susah, ya, karena berbagai macam aktivitas dan kesibukan dan kegiatan. Maka terus dukung saya kalau misalnya ini bermanfaat supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video untuk kawan-kawan semua, ya. Dan jangan lupa kalau suka di subscribe, karena subscribe itu gratis, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.